Haleluya. Haleluya. Ada gangguan kurcaci. Ini laptop ada masalah. Tadi saya sudah install semua, jadi karena dari pagi sudah di on. Saya coba kasih sleep dia untuk supaya sebentar tinggal tidak start dari awal, tapi tinggal dibangunkan karena dia lagi sleep dari tidur. Ternyata sudah bangun-bangun. Nggak masalah lawan Ivan bilang. Iya, malah dia jadi kacau. Ya. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan lewat laptop ini. Dalam usaha belajar sekitar 3 atau 4 hari yang lalu saya mengambil program dari Android, ya, namanya apa ya, My Bible, kemudian ini ada, saya ini lupa sekali. Unique Bible. Ada di Android ya, Unique Bible itu saya periksa sampai ke detailnya. Dia punya parsing, dia punya penjelasan parsing morfologisnya detail, ya, sangat detail, ya. Ini yang setelah diinstal, ya, saya jadi sedikit modifikasi dari Android ke laptop. Dan saya sakit kepala beberapa hari untuk memodifikasinya, dan sudah jadi, ya. Itu instalnya sampai jam 1, jam 2 pagi, ya. Tapi ya, biarlah. Nama Yesus Tuhan disanjung dimuliakan. Mengucap syukur dalam segala perkara yang tidak mudah. Ya, seringkali memang dongkol-dongkolan, nggak tahu dongkol pas apa. Ya. Oke, kita fokus ke topik kita hari ini. Ya, jadi topik bersama kita adalah Allah bukan Tuhan. Sebenarnya sudah dari minggu kemarin, tapi karena jumlah yang sangat sedikit, ya, kami ulang lagi, ya, sekalian dengan hari ini perjamuan Yesus Kristus, ya, Ekaristi, perjamuan kudusnya Yesus Kristus, ya. Oke, kita akan masuk di dalam pembacaan bersama saja, ya. Keluaran 20 ayat 3 mulai sampai ayat yang ke-5. Silakan buka, ya, karena memang belum bisa jadi Android saja dipakai masing-masing. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Ya, kalau sudah dapat, mari kita bangkit berdiri saja. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang merupakan apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Terima kasih, silakan dulu.
Ya, ini di ayat yang ke-3. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Ini kata Yahweh. Dalam teks lain Indonesia punya, jangan ada padamu Allah huruf kecil semua. Nah, ini yang saya maksudkan. Lain membingungkan, sangat membingungkan. Kalau kita ngomong begini, Allah huruf kecil semua, jadi kacau. Nah, makanya saya bilang, kalau Allah lepas dari apa? Kalau Allah lepas dari Yahweh, jangan ragu kok. Nanti jadi Elohim di situ. Allah lepas dari Yahweh, itu jadi berhala. Ini Allah huruf kecil semua. Ini yang kesulitan lain, ya, menerjemahkannya seperti ini, amburadul, mengacaukan, membingungkan. Gitu ya. Oke, jangan ada Elohim lain di hadapanku. Ku bentuk tunggal. Kata ganti orang pertama tunggal. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ketika kita beribadah, atau dalam konteksnya bangsa Israel beribadah kepada Elohim lain yang tidak ditujukan kepada Yahweh Elohim, itu dia cemburu. Dia akan balas. Ya. Jadi sebab aku Yahweh Elohimmu. Yahweh itulah Elohim, bukan Elohim Yahweh. Tolong dibaca Yesaya 10 ayat 10, tolong. Maaf, Yeremia 10 ayat 10. Yeremia 10 ayat 10. Silakan. Yeremia 10 ayat 10. Ya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Ya. Tuhan Yahweh ialah Elohim yang benar. Jadi tidak ada tuh trinitas gitu, ya, kecuali di Hong Kong. Elohim Yahweh itulah Elohim yang benar, tunggal. Ya. Oke, tolong dibaca lagi, ya, silakan gantian saja ya. Yesaya 45 ayat 12. Yesaya 45 ayat 12. Siapa dapat silakan baca. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Ya, akulah yang menjadikan bumi. Siapakah
Aku itu tuh Yahweh. Perjanjian baru itulah Yesus. Yesus itulah Yahweh. Wahyu pasal 4 ayat 11. Tolong dibaca. Tidak ada dua pencipta ya, tidak ada dua pencipta. Satu dan satu-satunya. Echad, Heis, Monos. Tolong dibaca. Ya Tuhan, Silakan. ya, Wahyu ya 4. Tuhan Ya. dan Theos kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya. Ya Kyrios dan Theos kami. Engkaulah yang menciptakan. Yohanes pasal 1 ayat 3. Tolong ya, supaya kita bisa saling mengingat-ingat. Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itulah Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada yang sesuatu yang telah dijadikannya. Ya. Dari semua yang telah dijadikan, tidak ada itu. Oke. Kita baca coba ya, Yesaya 48 ayat 13. Yesaya 48 ayat 13. Yesaya 48:13. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Ya, tanganku juga meletakkan dasar bumi. Des ini mengklarifikasikan bahwa bumi bukan bulat. Kalau bumi bola, bola tidak ada dasar. Ini jelas kok, ini ayat menjelaskan. Tanganku lah yang meletakkan dasar bumi. Tangan kananku lah yang membentangkan langit. Dia bentangkan langit. Oke ya. Kita lihat lagi. Yeremia apa? Yeremia 10:10 tadi sudah dibaca ya. Coba Yeremia 10:10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan garamnya. Ya, Geram-geramnya. Tuhan Yahweh adalah Elohim. Namanya adalah Ya. Mari kita mulai belajar merubah ya. Jadi kalau Tuhan ngomong aja Yahweh, karena Yahweh itu proper name. Tuhan itu generic name, common noun. Jadi salah total kalau kita rubah proper name jadi common noun. Itu salah total. Tidak boleh dirubah itu. Ya. Ivan, nama di Sanggar sampai ke Amerika tetap Ivan. Tidak bisa dirubah. Itu melanggar undang-undang hak cipta. Tapi Papa ada kasih nama Ivan, kau rubah jadi Ian.
Ipan. Pansing Pastor. Ipan sing. Ipan sing. Bumi goncang karena murkanya, bukan murka mereka. Oke. Silakan baca Ulangan 7 ayat 9. Oke, silakan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Yahweh Elohimmu dialah Elohim yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Yahweh Elohimmu. Ya. Dialah, menunjuk kepada siapa? Yahweh. Dialah Elohim. Tidak ada yang lain. Dialah Elohim, Elohim yang setia. Dia boleh bermanifestasi dalam berbagai bentuk, dia saja. Ya. Ini dalam bahasa, kalau tidak salah ingat ya, coba tolong dibuka teks Yunani teks Ibraninya. Ini dia pakai kata elah. Ya. Ulangan 7 ayat 9. Kalau saya tidak salah ingat ya. Oh, ini Elohim, bukan Elah. Ya. Ada yang lupa nih. Ya. Jadi ada ayat yang dia pakai Elah. Tuhan. Coba Yeremia 10 ayat 10. Tolong diperiksa, bantu periksa. Elohim juga. Oke. Oke, nanti kita carikan. Ale, bukan? Bukan. Elah harusnya. Wah, itu Ale. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 39. Tolong dibaca. 1 Raja-Raja 18 ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah. Yahweh dialah Elohim. Yahweh dialah Elohim. Dialah Elohim. Yahweh dialah Elohim. Ya. Itu dalam bahasa Ibraninya dia pakai hu. Dialah. Ini penegasan. Minggu kemarin kan saya sudah kasih tahu ya kata hu. Yahweh hu Elohim. Dialah itu kata ganti orang ketiga tunggal. Yahweh dialah Elohim. Jadi kita tidak boleh latah-latahan, tidak boleh ya. Tuhan atau Yahweh dialah Elohim. Yahweh ulangi lagi dialah Elohim. Ya. Jadi tidak ada Elohim yang berdiri sendiri, tidak ada. Kalau Elohim berdiri sendiri itu jadi berhala dewa. Ya. Jadi nanti tolong kasih tahu teman-teman yang di
luar sana, ya, jangan sembarang menggunakan term yang kita tidak ngerti terminologinya. Ya. Jangan terlalu menjadi latah, membeo, membebek, mengekor. Itu tidak benar. Nah, itu perjanjian lama. Ya. Yahweh itulah Elohim, atau Elohim bukan Yahweh. Jangan dikasih putar ya. Elohim bukan Yahweh. Kenapa? Secara gramatikal itu salah. Ya. Jadi, perhatikan tadi, dialah Yahweh, dialah orang ketiga tunggal. Itu tuh jamak. Dia orang ketiga tunggal, itulah jamak. Tetapi tidak bisa dibalik. Elohim, dialah, itu kacau. Bisa nangkap? Karena Elohim itu jamak. Jadi bagaimana Elohim jamak dipakai dia? Nggak masuk akal dong. Ya harus mereka. Gitu. Nah, di dalam perjanjian baru, Lukas pasal 2 ayat berapa itu? 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kepadamu. Ya, hari ini present tense, hari ini saya tidak mengerti kenapa dia sampai hari ini, sekarang ini, ketika kita membaca tetap saja present tense. Tidak dirubah sama sekali hari ini. Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kalau bahasa Yunani apa? Tuhan. Apa tadi? Kyrios. Kyrios. Kyrios sepadan dengan kata perjanjian lama. Elohim. Kyrios itu kan Tuhan atau Tuhan. Aduh. Kyrios itu Tuhan, bahasa perjanjian lama, bahasa Ibrani apa? Itu Yahweh, itu proper name. Theos itu perjanjian baru. Ya. Apa? Perjanjian lama, bahasa Ibrani. Kyrios itu sinonim dengan Adonai. A. Itu loh. Ada lain bukan? Bukan. Tadi baru kita ulang nih. Elohim. Ini kita mau naik kelas. Oh iya, itu tadi. Itu tadi Pastor. Iya betul. Adonai bukan ya? 9 betul Adonai bukan ya? Jadi takut ya kan? Jadi apa lah? Orang yang bimbang begini. Adonai bukan. Jadi Jadi Kyrios itu sinonim dengan Adonai. Adonai sama dengan Kyrios, sama dengan Ser, sama dengan Tuhan. Makanya Thomas si peragu kebahagia Pak Ivan, Pastor. bilang apa? Percaya. Nggak percaya. Saya
Terus apa tuh Thomas bilang apa bro? Waktu dilihat Yesus setelah dia cucukan tuh tangan jari di tangannya, dibilang apa? Iya, kalau Tuhan dan Tuhan. Coba belajar. Kaulah Kyrios. Kyrios dan Theos. Apa? Kyrios dan Theos. Kyrios dan Theos. Memang orang pasti bilang kebiasaan ini sangat susah. Kyrios dan Theos. Waktu tua-tua sidang bilang apa? Yang menciptakan segala sesuatu. Thomas. Engkaulah, bukan mereka lah. Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, Thomas. ini repot. Ya Kyrios dan Theos. Ya apa? Kyrios. Kyrios. Theos. Theos. Thomas. Maksudnya apa ya? Gimana itu perjanjian lama? Maksudnya yang Perjanjian apa? baru. Coba baca. Oh, Theos, no? Masih Kristus. Kalau Itu dia lama, di Wahyu 4 ayat 11. engkaulah Kyrios dan Theos. Begitu kan? Kalau Tuhan. Engkau yang menciptakan segala sesuatu. Dan kalau kita baca penciptaan, tidak ada yang lain. Aku sendiri yang menciptakan itu. Di mana itu dia baca? Tadi kan baca Aku sendiri yang menciptakan. Kita belum baca. di saya. Yeremia. Ya, Yesaya berapa? Aku sendiri yang menciptakan. Ada Iya, Coba cari dulu. saya. Kalau yang baca tadi Yeremia. Yeremia. Coba Yesaya 42 ayat 24. Coba baca. Yesaya 42 ayat 24. Belum baca. Yesaya. Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas? Yesaya 42 ayat 4. Ya, bilang sudah. Siapa yang menyerahkan Yakub untuk dirampas? Dan Oh, Israel? Bukan. Yesaya 42. Yesaya 42 dia bilang apa? Aku sendiri yang menciptakan, tidak ada yang menemani aku. Atau tolong nanti cari. Sebelumnya. Yesaya 42 ayat berapa? Betul ya? Yesaya 42 ayat 24. Kita lagi main di baca. Oh, kalau enggak berarti 24 ayat 42 dia terbalik. Sebelumnya saya apa tadi cari tahan. Nah, ada Mana yang Coba. Yesaya 4 ayat 24. Enggak, Yesaya Berapa? 45 ayat 14. Yesaya. Siapakah yang menemani aku? Akulah yang menciptakan. Siapakah coba cari? Siapakah menemani aku? Tanganku sendirilah. Yesaya 63 ya, aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, bukan ada satu lagi. Siapakah? Tidak ada yang berpengalaman. Membentangkan. Oh, Yesaya 44 ayat 24. Ya, Yesaya 44 ayat 24. Oke, salah. Baca. Oke, silakan baca. Beginilah firman Tuhan, penebusmu Ya. yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Ya. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah apa dia bilang? Akulah Tuhan Yahweh. Yahweh. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu. 24 tua-tua bilang apa? Semua jadi ya. Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Cocok kan? Ya. Yesaya 44 ayat 4 ya? Ya. Betul ya? Ya.
Yesaya 44 itu cocok dengan Wahyu pasal 11. 4 ayat 11. Jadi akulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Di dalam rumusan Trinitas, ya, Bapa katanya berencana, lalu Anak pemelihara, Pemelihara Roh Kudus. pemelihara, Anak pencipta, pelaksana, Roh Kudus memelihara. Ini dapat dongeng dari mana? Senggokong. Ya, kita mau present dulu ya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, penebus Yesus adalah penebus. Ya. Di sini dibilang beginilah firman Yahweh penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandunganmu. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Kalau dia membentangkan langit lalu menghamparkan bumi, itu berbentuk apa itu? Data. Bola. Ya, kalau dia menghamparkan bumi, bumi berbentuk bola. Itu orang Popo ada bilang bola. Jadi dongeng astronomi itu sudah mencuci bersih otak para pendeta Kristen, sehingga mereka hanya bisa latah-latahan. Ya. Gitu. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan mempermainkan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan memberikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan seterusnya. Akulah Yahweh. Jadi tidak ada Allah selain daripada Yahweh itu sendiri. Ya. Ulangan 6 ayat 4, tolong dibaca. Ulangan 6 ayat 4. baca aja. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel. Yahweh itu Elohim kita. Yahweh itu Apa tuh? Yahweh itu Elohim kita. Yahweh itu Elohim kita. Yahweh itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Coba baca di ini Yesus bilang ya. Markus 12 ayat 29. Kecuali memang Yesus ini kayaknya pelanggar Trinitas. Markus 12 ayat 29. Oke, ini kata Yesus. Ayo. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Tuhan Yahweh.
Kyrios. Kyrios Theos kita. Yang Esa itu apa? Kyrios, Tuhan itu Esa. Dalam bahasa Yunani, Heis itu adalah numerik, absolute, cardinal number. Itu cardinal number. Jadi tidak ada yang Elohim berdiri sendiri. Nah, Tuhan itu, ya, Tuhan Yahweh itu Elohim kita. Kyrios itu Theos kita. Kyrios itu Esa. Baca Yudas pasal 2 ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama. Kita bilang Yudas pasal 2 ayat 3. Mama udah baca yang mana? Yudas cuma satu pasal. Baca baca. Yudas kedua. Yudas lagi. Inilah. Ini kalau orang yang nama kita orang Alkitab sendiri rame. Ivan kan? Masa memang Yudas? Itu siapa yang bilang itu? Kita lihat Yudas 2. Ya kalau tahu 1 ya baca itu. Yudas ayat 3. Yudas 3 berbagi. Nah, baca. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ya, terus Ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. perhatikan, penguasa satu-satunya itu bahasa Yunaninya monos. Tolong dicari. Penguasa dan satu-satunya. Betul nggak ya? Betul. Sudah bawa dolar, tunggu $10. Kan nama cuma satu. Iya. Di Betul ya? langit, di bawah Monos. langit, di bumi dan di surga harus tunduk. Iya. Tentang apa itu? Satu-satunya. Di mana itu monos itu? Monon dipakai di sini. Monon atau monos, satu-satunya. Satu dan satu-satunya. Monon atau monos. Baca di ayat yang terakhir. Ayat terakhir dari Yudas pasal 2. Penutup, Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya.
Amin. Amin. Theos yang esa. Jadi dialah Theos yang esa. Satu, dia pakai Heis. Juru selamat kita. Tolong perhatikan. Kristus. Ini dia pakai Heis ya. Ya. Exousia. Ainos. Ya, pakai Heis. Satu-satunya. Penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya, karena kita belajar, kita harus cermat dan cerdas. Jangan asbun, ya. Di luar sana bolehlah, tapi kalau orang yang belajar kom iku bebek, iku membeo, ya, kan kesian. Jadi mulai latih pulang Theos, Kyrios, Theos. Yahweh, Elohim, Adonai. Kyrios itu sebutan pengganti. Seperti itu dia setara dengan apa tadi? Adonai. Adonai. Abunai. Ya. Son. Tuhan. Jehovah itu adalah proper name Setara dengan dari Yod-He Vav-He. Itu tetragrammaton itu 4 konsonan. Orang perlu tahu itu. Iya. Tetragrammaton Yod-He Vav-He, atau orang Yahudi juga biasa mengucap Yod-He Waw-He. Des V dan W itu diucap bergantian. V dan W. Yod-He Vav-He atau Waw-He. Itu bentuk konstruk dari EY Asher EY. Di mana itu kan? Keluaran 3 ayat 6. Oh bukan. Di mana? Tidak lain. Anihu kata itu 3:16. Di mana? Yang mengutus aku kepada Di mana itu? Apa pastor? Yang EY Asher EY itu di mana? Keluaran 3 ayat 16. Keluaran 3 ayat 16. Aku adalah aku. Aku adalah aku loh. Coba ke situ sedikit. Aku ada. aku yang mengutus aku kepada Keluaran 3 Ayat 16. ayat 14. Oh siap. Kurang sedikit 2 pastor. Masih di sini. Makanya kita kasih kurang sedikit. Oh itu tadi yang turun tadi. Coba baca itu. Firman Allah kepada Musa, firman Yahweh kepada Musa. Bukan Yahweh. Oh. Firman apa itu? Firman Elohim kepada Musa. Ya, lanjut. Firman Elohim. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ya. Firman Elohim kepada Musa, akulah aku. EY Asher EY itu kal imperfect, kata kerja yang tidak selesai, kal imperfect. Itu sama dengan Yohanes pasal 1 ayat 1. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Gitu. Tidak Tuhan selain Allah. Pada mulanya ada firman, atau yang benarnya firman ada dari mulanya. Nah, ini ada itu bahasa Yunaninya eimi. Ditulisnya M pakai pepet di atas. Ya. Itu artinya ada, kal imperfect
atau verb imperfect, singular. Itu bentuknya. Jadi Yesus mengatakan aku ada. Ani hu dalam bahasa Yunani apa? Ani hu itu bahasa apa? Yunani. Bahasa Ibrani. Yunani apa? Hayo. Ya. Anihu bahasa Ibrani. Bahasa Yunani. Ya. Itu ini. Bahasa Yunaninya ego emi. Ya. Ego emi. Akulah dia. Tapi itu ego emi itu tidak tepat kalau bilang akulah dia. Ego emi itu aku ada. Aku ada, itu bentuk kata kerja. Aku ada. Ada dari kapan? Dari kekal sampai kekal. Alpha Omega. Ya, itu ini. Hari ini dong. Makanya Yesus bilang apa? Di mana tiga orang berkumpul, Dalam aku. apa tadi? Ego ini. Mantap itu. Dia bilang aku ada. Kita berkumpul di sini, Yesus ada. Amin. Haleluya. Satu orang. Dia adalah pribadi yang berada dari kekal sampai kekal. Ya, oke, Tuhan memberkati. Ya, semoga kita bisa memanainya dengan tepat, dengan benar. Ya nanti kalau saya bikin tuh laptop sudah jadi, kita akan lihat nanti bahasa, ada program yang super, kalau kita sih super canggih sekarang. Ya lengkap semua. Ya, cara ucapnya detail, ya. Penjelasannya dari mana, gramatikal, semua lengkap memang. Ya. Itu program yang sudah ada sekitar 5 tahun atau lebih, ya, kita tidak pakai maksimal. Lebih canggih dari BW10. Lebih, kalau untuk belajar gramatikal dia lebih hebat dari BW10. Kita nggak tahu, bisa buka kalau itu kita lebih user friendly. Unit Bible Ini sudah di Pak? Ya, semua. Oh sudah di? Belum sebenarnya. Cobalah kita tunjukkan sedikit saja. Atau begini dulu, orang next week perjamuan kudus dulu. Nanti baru kita tinggal santai di belakang, kita kasih